Berjumpa bersama saya Nisha Naila tentunya dalam program acara Suara Kita. Dan kali ini Nisha berada di alun-alun Kota Malang. Kira-kira ada apa sih di sini? Dan ngomong-ngomong, di sini ada kabar kalau di alun-alun Kota Malang ini ada kegiatan perpustakaan trotoar untuk minat baca lebih dan lebih lagi nih pemirsa. Bagaimana? Apakah sahabat penasaran bagaimana kegiatan perpustakaan trotoar tersebut? Yuk ikutin Nisha yuk. Sobat Suara Kita, saya pun segera mencari komunitas yang menamakan dirinya Perpustakaan Trotoar. Kabarnya, setiap hari mereka selalu menggelar buku-buku bacaan di alun-alun Kota Malang. Itu mereka. Saya segera berkenalan dan mencari informasi tentang Perpustakaan Trotoar ini. Bagi Sobat Suara Kita yang berkunjung ke alun-alun Kota Malang, bisa dipastikan akan bertemu dengan komunitas yang satu ini. Sebuah perkumpulan yang bersifat sosial yang menamakan dirinya Perpustakaan Trotoar, yang berarti pinggir jalan. Dengan didasari akan kebutuhan minat baca masyarakat yang mulai berkurang, sehingga mereka menggelar buku-buku bacaan secara gratis. Sahabat Suara Kita, kali ini Nisha bersama dengan pendiri ya dari trotoar Perpustakaan Trotoar nih teman-teman. Ya, kita kenalan yuk sahabat. Ya, halo Mas Hasbi. Ya, halo, nama saya Hasbi. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini tadi saya sudah keliling indahnya alun-alun Malang Mas Hasbi ya. Dan saya ini melihat ada perpustakaan trotoar, berteman, bermain, dan juga membaca. Nah, ini sebenarnya idenya dari apa Mas Hasbi? Sebentar, saya mau bilang dulu kalau saya ini bukan pendirinya. Jadi yang diriin itu teman-teman semua. Saya cuma koordinator di sini yang ngurus perizinan juga ntar pakai nama saya koordinator seperti itu. Jadi di sini Mas Hasbi ini adalah koordinator dari perpustakaan trotoar ya. Oke, bisa dijelaskan ini idenya seperti apa Mas Hasbi? Ini kita sama-sama perkumpulan yang peduli sama literasi. Jadi kita hidup dari literasi, kita peduli sama literasi. Kita buka seperti ini agar minat baca masyarakat utamanya di Kota Malang ini bisa kembali bangkit gitu. Iya. Kan sekarang anak-anak kecil kan juga gimana ya? Terlalu asik sama gadget seperti itu kan ya. Nah, dari sinilah kita pengen mengembangkan kembali minat baca mereka mulai dari dini lah, mulai dari anak kecil seperti itu. Tapi kita umum kok temanya, bukan aja anak kecil. Genrenya jadi umum, mahasiswa, dewasa, orang tua juga baca di sini. Jadi perpustakaan trotoar ini tidak hanya untuk anak-anak kecil atau TK ya, tapi juga untuk umum seperti mahasiswa, kemudian orang dewasa juga bisa ya. Tadi saya juga lihat kok banyak orang dewasa yang baca-baca. Nah, ini terbentuknya perpustakaan trotoar ini kapan Mas Hasbi? Ini akhir Oktober kita mulai bentuk, mulai jalan juga, mulai cari. Padahal ini seminggu kita punya pemikiran perpustakaan ini, seminggu lagi kita jalan seperti itu. Oktober 2017 kemarin? Oktober iya, akhir tahun kemarin. Jadi masih baru ya Mas Hasbi ya. Nah, kenapa ini perpustakaan trotoar ini adanya di alun-alun Kota Malang? Kenapa nggak di mana gitu? Iya, kita cari pusat keramaian di Kota Malang tuh utamanya di alun-alun sini ya mungkin ya. Kita juga pernah buka di alun kok. Kita pernah buka di Taman Merjasari juga. Kita kerjasama sama komunitas guru belajar. Kayak itu iya. Kita kerjasama sama mereka. Kita buka di sana selama mungkin satu minggu itu kita kerja di sana seperti itu. Buka di sana. Nah, saya juga melihat buku-bukunya ini ya, berbagai macam buku ya. Ini buku-bukunya ini apakah koleksi dari teman-temannya Mas Hasbi atau memang ada orang-orang yang menyumbang seperti itu? Dua-duanya. Ya. Yang pertama itu dari swadaya mereka, teman-teman sendiri. Satu orang bawa sekitar 15-20 buku, kita kumpul jadi satu. Terus ada juga donasi-donasi dari teman-teman lain. Bukannya dari Kota Malang, ada dari Surabaya, ada dari Jakarta, bahkan Rio juga nyumbang ke sini juga. Teman-teman. Ini baru sebagian, soalnya cuaca juga gak mendukung, jadi kita bawa sebagian aja gitu. Nah, jenis-jenis buku yang ada di perpustakaan trotoar ini apa saja Mas Hasbi? Kita kategorinya ada kategori agama, ada umum, ada anak-anak,
novel juga ada, sastra seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong ya soal buku ya. Tadi yang sudah disampaikan sama Mas Hasbi juga, kalau anak-anak khususnya ini sangat di era globalisasi ini sangat suka sekali dengan yang namanya gadget gitu ya. Lagi duduk-duduk, ngopi-ngopi juga kadang-kadang gadget juga ya, mendekatkan yang jauh ya. Jauhkan yang dekat. Nah, ini tanggapan Mas Habib sendiri ini seperti apa? Kita juga sering jumpai bahkan di ada kafe menamakan kafe itu kayak kafe pustaka gitu ya, kayak kafe pustaka namanya mungkin kita itu di sana meskipun banyak buku-buku, mereka tuh yang datang ke sana malah pegang HP, asik dengan game online-nya gitu kan ya. Itu di sana kita prihatin sekali bener. Pernah kita abadi juga, kita kasih pendapatnya teman-teman gimana nih kayak gini nih. Oh, kalau gitu kita buka perpustakaan gitu. Akhirnya inilah ada. Seperti itu ya Mas Hasbi. Kemudian di dalam perpustakaan trotoar ini apakah hanya orang-orang membaca buku gitu? Apakah boleh dipinjam ke rumah atau seperti apa? Apakah seperti perpustakaan pada umumnya gitu? Kita kebanyakan cuman baca di sini sih. Cuman mereka ada yang mau bawa pulang kan benar-benar tertarik sama buku itu, kita kasihin ke mereka gitu. Secara gratis atau ada member gitu? Gratis kok. Kita kasihin ke mereka. Misalkan buku itu emang beliau benar-benar butuh buku itu, oke lah Pak, kita kasih gak apa-apa gitu. Bener-bener sosial banget ya Mas Hasbi ini ya. Semoga kebaikannya dibalas gitu. Oke, nah kemudian saya juga mau bertanya bagaimana sistemnya di perpustakaan ini? Apakah hanya membaca saja? Apakah ada kegiatan-kegiatan lain? Kita fokus di 2 hari ya, Sabtu sama Minggu di sini tuh, 1 minggu 2 kali. Kalau Sabtu itu genrenya kok kebanyakan yang baca itu kan umum, ada mahasiswa, ada orang tua, ada juga pengunjung biasa seperti itu. Tapi kalau minggu kebanyakan anak-anak malah. Jadi alun ini kayak dikuasai sama anak-anak hari Minggu kan gitu. Jadi kita sediain kayak tikar, di sana ada mewarna juga, ada mendongeng juga, ada menulis, teman-teman dari relawan dari Pesan Trotoar banyak yang bantu menulis, bantu ngasih saran mewarna, menggambar, ada origami juga seperti itu. Iya. Jadi setiap hari Minggu ya, di sini ada kegiatan tidak hanya membaca pemirsa, tapi juga untuk anak-anak bisa ada kegiatan menggambar, mewarna dan juga origami seperti itu ya. Itu diselenggarakan oleh himpunannya Mas Hasbi sendiri. Iya, dari teman-teman Pesan Trotoar sendiri kok. Oke. Nah, harapan kedepannya ini Mas Hasbi terkait perpustakaan trotoar ini seperti apa kedepannya? Apakah ingin menambah buku atau ada kegiatan-kegiatan lainnya? Kita ingin menambah buku, pasti itu menambah buku. Kita lainnya kita kerjasama sama komunitas lain, kayak komunitas kemarin tuh sempat kita kerjasama sama Merdesa dari Dau, mereka bawa 20 anak ke sini. Kerjasama sama komunitas guru belajar, kita diskusi soal bagaimana sih mengajar anak-anak itu seperti apa gitu kan. Kedepan kita pengennya sih kerjasama sama komunitas yang lain, kita rangkul komunitas yang lain, kita perbanyaklah minat baca masyarakat ini, utamanya di Kota Malang seperti itu. Kita budayakan lagi literasi di kota kita ini seperti itu. Karena memang literasi ini adalah memang kemampuan untuk membaca dan juga menulis ya, yang harus digalakkan sekarang ini karena gadget ini sudah memasuki pikiran oleh anak-anak khususnya. Dan saya juga mau bertanya juga pesan-pesan untuk generasi muda khususnya. Bagaimana Mas Hasbi? Silakan kepada pemirsa. Kalau gadget sih menurut kami penting gadget juga, karena banyak informasi-informasi yang kita dapat dari gadget itu seperti itu kan ya, dari media sosial juga. Tapi bagaimana kita membatasi diri, membatasi keluarga kita atau anak-anak kita, adik kita juga dari bahayanya gadget itu tadi. Dengan apa? Kita budayakan lagi membaca seperti itu. Ayo membaca lagi, membaca buku seperti itu kan. Seperti itu, Mbak. Oke, harapannya seperti itu ya. Karena memang buku ini adalah jendela dunia. Pastinya setuju ya. Jadi orang tidak usah keliling-keliling dunia, sudah tahu dunia itu seperti apa melalui buku, karena buku memang adalah jendela dunia. Baik Mas Hasbi, menarik sekali. Semoga kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di perpustakaan aja, maksud saya tidak hanya di alun-alun saja ya Mas Hasbi. Sampai grogi Mas Hasbi. Tidak hanya di alun-alun tapi juga ada di lainnya gitu ya. Amin ya. Terima kasih Mas Hasbi untuk waktunya. Semoga sukses selalu ya. Oke, sahabat suara kita, nantikan saya ingin berkeliling-keliling di alun-alun sambil membaca buku yang ada di perpustakaan trotoar. Yuk ikut membaca yuk.
Trotoar menyediakan berbagai buku bacaan mulai dari ilmu pengetahuan, sejarah, hingga buku cerita anak-anak. Uniknya nih sobat, buku-buku di sini dapat dipinjam, tapi jangan lupa untuk dikembalikan lagi ya. Sahabat Suara Kita, kali ini saya berada bersama yang sama ini adalah anggota dari Perpustakaan Trotoar. Yang sebelah kanan saya ada Mas Iksan dan sebelah kiri saya ada Mbak Ida. Oke, Mas Iksan. Ya, saya mau bertanya ini. Silakan. Sudah berapa lama bergabung? Saya bergabung dengan anggota ini kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kalau Mbak Ida? 2 bulan Mbak, kurang lebih. 2 bulan, yang satu 3 bulan, yang satu 2 bulan. Belum 9 bulan ya. Oke, tergabung dalam Perpustakaan Trotoar ini. Ya, apa sih yang menggerakkan hati Mas Iksan untuk tergabung dalam Perpustakaan Trotoar ini? Ya, saya melihat akhir-akhir ini banyak anak muda itu terlalu sibuk dengan gadgetnya, dengan handphone, dengan sebagainya. Jadi dengan adanya forum ini, saya ingin menggalakkan kita bisa membaca buku itu dimanapun. Kalau saya lihat di sini antusiasnya itu lumayan banyak, soalnya banyak anak-anak yang main, ibunya ngantar anaknya, jadi bisa mereka jalan-jalan juga sambil bisa baca buku di sini. Begitu. Kalau Mbak Ida, bagaimana apa yang menggerakkan hati Mbak Ida untuk tergabung dalam Perpustakaan Trotoar ini? Sama Mbak, sekarang kan anak-anak itu cenderung suka sama gadgetnya. Jadi mereka tuh cari informasi juga lewat gadget. Terus mereka lebih suka main game online juga. Jadi kan membaca buku itu menurut saya kurang pada anak-anak zaman sekarang. Jadi kita tuh buka ini buat itu supaya anak-anak bisa mengembangkan lagi membacanya gitu. Minat bacanya lebih lagi Iya. Mbak Ida ya. Nah, ini ngomong-ngomong Mas Iksan ini sudah 3 bulan ya. Ya. Sebenarnya apa sih manfaatnya tergabung dalam komunitas Perpustakaan Trotoar ini? Manfaatnya banyak, Mbak. Salah satunya kita bisa mengisi waktu luang di sini. Kebetulan saya Sabtu Minggu itu lagi off kerja ya kan. Jadi saya bisa meluangkan waktu dengan gabung teman-teman di sini. Bisa bertemu, ngobrol sama teman kalau lagi sharing-sharing, kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, jadi ada manfaatnya ya. Benar. Jadi kita bisa berkumpul, kemudian kita juga bisa sedikit memberikan bakti sosial kita kepada masyarakat Kota Malang seperti itu. Iya. Iya. Oke, kalau Mbak Ida sendiri bagaimana manfaatnya yang sudah didapat selama 2 bulan tergabung dalam komunitas Perpustakaan Trotoar ini seperti apa Mbak Ida? Di sini saya bisa membagi ilmu Mbak ya. Kan di sini ada anak TK juga, anak pra-TK yang mungkin masih membacanya tuh masih kurang bisa. Jadi saya di sini bisa memberi dongeng, menceritakan, membacakan cerita begitu. Jadi selain mungkin di sekolahnya sudah mendapatkan materi yang disampaikan sama guru, di sini lebih diperdalam lagi ya Mbak Ida ya. Wow, bagus sekali Mbak Ida. Kemudian ini berbicara tentang minat baca yang sudah sering disampaikan sama Iksan dan juga Mbak Ida. Sebenarnya minat baca khususnya di Kota Malang ini anak-anak seperti apa, Mas? Menurut saya minat bacanya itu menurun, Mbak. Tapi soalnya banyak sekarang informasi atau berita itu bisa dibaca, bisa dibuka lewat media online ya kan. Jadi kalau kita lihat antusiasnya sekarang dengan buku manual itu, buku seperti ini menurun, suka lebih seringnya dengan online seperti itu. Jadi kita galakkan kembali di sini dengan minat bacanya. Kalau Mbak Ida sendiri bagaimana? Ya menurut saya juga kurang Mbak, soalnya seperti yang tadi sudah dibicarakan kan anak-anak sekarang lebih suka sama gawainya. Jadi itu untuk membaca buku, membuka buku itu kan kurang. Jadi kita membuka ini ya supaya minat bacanya jadi meningkat lagi gitu. Nah, ini berhubungan tentang literasi ya, Mas ya. Kalau kita bicara tentang literasi sangat berbeda sekali dengan media online. Mungkin media online ada berita ataupun artikel itu yang memang
tidak sesuai gitu dengan faktanya atau bisa dikenal seperti hoax gitu ya, berita-berita hoax. Nah, seperti itu. Tanggapannya Mas Iksan sendiri bagaimana? Apa sih perbedaannya membaca buku dengan membaca lewat online, khususnya gadget? Aha. Sebenarnya kalau kita membaca buku, membaca lewat online itu hampir sama. Perbedaannya kalau kita lewat online itu mungkin kita lebih mudah ya kan, lebih mudah dapat informasi terupdate, itu kita masih lebih cepat. Perbedaannya kalau seperti buku ini kan, tapi kelebihannya kalau buku seperti ini, ilmu yang ada di buku itu nggak bakal hilang, Mbak. Jadi selama buku itu ada, masih kita rawat, jadi buku itu masih bisa kita buat anak cucu kita, seperti itu. Jadi pedomannya itu jelas ya kalau di buku ya, ada siapa pengarangnya, tahunnya, seperti itu. Kalau di media online kan kadang-kadang tidak tahu ini siapa gitu. Seperti itu. Kalau Mbak Ida sendiri bagaimana tanggapannya, Mbak Ida? Kalau menurut saya lebih baik membaca di buku, Mbak ya. Soalnya itu kalau kita membaca di media internet kan banyak berita-berita hoax juga, banyak informasi-informasi yang tidak sesuai dengan yang ada di buku. Karena apa? Kan kalau di internet itu semua bisa menulis berita kan, semua bisa menulis informasi tanpa memperhatikan itu isinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak, seperti itu. Jadi kita kasih kesimpulan bersama-sama ya, membaca buku itu juga perlu. Sangat perlu. Ya, media online itu juga bagus sekali ya, karena mempercepat juga. Akan tetapi di sini jika kita membaca dari artikel online, kita juga harus memiliki referensi di buku tersebut. Seperti itu ya, Mas ya. Nah, terakhir saya mau bertanya, harapan ke depannya terkait perpustakaan trotoar ini seperti apa? Ya, harapan ke depan kita semakin banyak peminat membaca buku di sini, juga banyak antusias warga, saya harapkan semakin besar ke depannya. Ya, seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih. Mbak Ida, bagaimana? Saya berharap mungkin dukungan dari masyarakat lebih besar lagi ya, supaya ini juga lebih ramai lagi perpusnya, lebih banyak yang membaca, jadi bukunya juga menemukan pembacanya, seperti itu, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iksan dan juga Mbak Ida kesempatannya. Semoga hal ini bisa bermanfaat luas bagi masyarakat Kota Malang khususnya. Terima kasih ya, sukses selalu ya. Terima kasih. Oke. Sobat Suara Kita, dengan adanya komunitas perpustakaan trotoar seperti ini, tentu menambah pengetahuan bagi setiap pengunjung, sehingga dapat menambah minat baca khususnya bagi anak-anak, yang saat ini semakin berkurang akibat kecanggihan teknologi masa kini. Nah Sobat, kumpulan buku-buku yang ada di perpustakaan trotoar ini selain dari koleksi pribadi, juga beberapa dari sumbangan para donatur yang peduli terhadap dunia pendidikan. Kalian yang ingin menyumbangkan buku di sini juga bisa loh Sobat. Sahabat Suara Kita, kali ini saya bersama dengan Ibu Leli selaku seseorang yang memberikan donasi di perpustakaan trotoar ini. Kira-kira bagaimana sih kok bisa menyumbang di sini? Ya Ibu, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Tadi saya melihat ya Ibu memberikan donasi buku terhadap perpustakaan trotoar ini. Nah ini Ibu mendapatkan informasi perpustakaan trotoar ini dari mana? Sekitar 3 minggu yang lalu saya ke sini, terus saya lihat waktu mereka lagi nata buku, terus saya tanya-tanya gimana ceritanya. Waktu itu katanya masih baru berjalan, sebulan lah kira-kira. Kemudian saya tanya bukunya gimana ya, katanya memang masih sedikit. Kalau saya tanya lagi, kalau misalnya saya memberikan buku, kira-kira gimana gitu. Ya nggak apa-apa kan, mereka juga nerima katanya gitu. Akhirnya saya menghubungi teman-teman saya. Nah sebenarnya apa sih yang menggerakkan hati Ibu untuk memberikan donasi buku ini di perpustakaan trotoar? Karena kami memang bergerak di buku ya, direct selling buku. Kami lihat memang minat baca orang Indonesia kan memang rendah. Jadi dari penelitian itu, seingat saya 1 di antara 1.000 orang yang Indonesia yang benar-benar mau membaca itu 1 di antara 1.000 orang. Nah kan, sedangkan kebiasaan membaca itu kan nggak bisa kalau tiba-tiba besar suruh baca mau tuh nggak bisa. Harus memang dari awal hari ini. Nggih.
Jadi dimulai dari orang tuanya dulu ya Ibu ya. Nah ini Ibu mungkin ada trik khusus ini untuk sahabat suara kita. Bagaimana sih menumbuhkan minat baca terhadap seorang anak itu seperti apa Ibu? Iya, jadi dimulai sejak dini, konsisten, nggak perlu banyak, cukup setiap mau tidur dibacain buku apa aja. Anak-anak saya mulai bayi saya bacain buku. Mulai bayi. Iya, mulai bayi. Nah ini saya bertanya harapan kedepannya Ibu terkait perpustakaan trotoar ini seperti apa Ibu harapannya? Iya, kemarin waktu saya posting di FB itu banyak teman-teman, wah kapan ini di kota saya kayak gitu. Ini benar-benar inspiratif sekali. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman di kota-kota lain. Bu menarik sekali. Semoga ini buku-bukunya dapat bermanfaat ya Ibu ya. Dan sering-sering berkunjung ke sini tentunya. Ya, terima kasih Bu Leli untuk waktunya. Sahabat suara kita, kali ini saya bersama dengan adik-adik yang sedang membaca buku di perpustakaan trotoar alun-alun Kota Malang. Oke, kita kenalan dulu dengan adik siapa ini? Amanda, Lagi baca buku apa ini? Opera Indonesia. Novel ya. Apa ini ceritanya, Dek? Cerita tentang Joko Santoso. Tentang Joko Santoso. Tetap terus membaca ya, Dek ya. Oke, yang di sebelah saya ini juga asik nih, sahabat suara kita. Kita kenalan, namanya siapa? Caca. Oke, adik Caca. Ini adik Caca ini lagi lihat apa ini? Baca buku apa? Kera Jadi Raja. Ceritanya tentang apa? Belum tahu. Oh, belum tahu, masih baca-baca ya. Oke, dilanjut ya baca-bacanya ya. Oke, sahabat suara kita, memang seperti itu ya. Anak-anak ini diwajibkan untuk membaca. Selain berteman dan juga bermain, anak-anak SD khususnya atau TK ini diharuskan juga membaca buku. Dan bagi orang tua juga harusnya lebih meningkatkan minat buku ya. Dan bagi sahabat yang ada di rumah ataupun dimanapun berada ini, silakan datang langsung ke perpustakaan trotoar yang beralamatkan di alun-alun Kota Malang ya. Kita tunggu hari Sabtu dan juga Minggu. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. Dadah. Semoga saja anak-anak masih memiliki kecintaan membaca buku. Dan kegiatan seperti ini harus terus digalakan agar minat baca anak tidak tergerus oleh kecanggihan teknologi masa kini.